Halo Studio Lovers, setelah 20 tahun berkonflik, Amerika Serikat kini menarik pasukannya dari Afghanistan. Bagi Amerika Serikat dan sekutunya, Pangkalan Udara Bagram merupakan pusat komando perang melawan Taliban dan Al-Qaeda. Pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat masuk ke sana pada bulan Desember 2001. Dan pangkalan udara itu dibangun jadi markas militer yang menampung hingga 10.000 tentara. Kini mereka sudah pergi setelah Presiden Joe Biden menargetkan memulangkan semua pasukan Amerika Serikat selambatnya 11 September. Situasi itu memberikan angin kepada milisi Taliban dengan terus menguasai kembali wilayah-wilayah di Afghanistan. Perang di Afghanistan ini telah memakan biaya yang sangat banyak, baik berupa uang maupun nyawa. Namun, kira-kira apa ya di balik perang di Afghanistan itu sesungguhnya? Dan apa yang dicari Amerika Serikat di sana? Yuk kita ulas melalui fakta-fakta Afghanistan dan Taliban dalam 10 pertanyaan. Tapi sebelum kita lanjut, yuk arahkan dulu ya jempol kalian untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya hanya dari Studio Langit. Mengapa Amerika Serikat menginvasi Afghanistan 20 tahun lalu? Pada 11 September 2001, serangan teror di Amerika Serikat menewaskan hampir 3.000 jiwa setelah beberapa pesawat yang dibajak menabrak gedung World Trade Center di New York dan Pentagon di Arlington County, Virginia. Sedangkan pesawat keempat jatuh di suatu lapangan di Pennsylvania. Osama bin Laden, pemimpin kelompok teroris Al-Qaeda, langsung dinyatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab. Taliban, kelompok radikal Islam yang menguasai Afghanistan dan melindungi bin Laden, menolak untuk menyerahkannya. Maka sebulan setelah tragedi 11 September itu, Amerika Serikat melancarkan serangan udara atas Afghanistan untuk menyerang Taliban dan Al-Qaeda. Apa yang terjadi sesudah itu? Nah, Lovers, dalam 2 bulan Amerika Serikat dan para negara mitra serta kelompok bersenjata sekutunya di Afghanistan menggempur Taliban sehingga rezim itu jatuh dan para pengikutnya kabur ke Pakistan. Namun Taliban tidak lenyap. Mereka tetap kembali menebar pengaruh dan ada pula nih yang bersembunyi di gua-gua. Pemerintah baru Afghanistan dukungan Amerika Serikat mengambil alih pada tahun 2004. Namun Taliban terus melancarkan serangan maut. Pasukan internasional yang bermitra dengan militer Afghanistan bersusah payah menanggulangi ancaman Taliban yang kembali menguat. Konflik bersenjata itu menewaskan banyak korban jiwa, baik pihak sipil maupun militer. Apakah Afghanistan mulai bermasalah pada 2001? Jawabannya tidak. Nah, selama bertahun-tahun sebelumnya nih, Afghanistan terus dilanda peperangan, bahkan sebelum invasi Amerika Serikat. Akhir tahun 1970-an, pasukan Uni Soviet menyerbu Afghanistan untuk mendukung pemerintahan berhaluan komunis. Namun mereka mendapatkan perlawanan sengit dari kelompok bersenjata mujahidin yang didukung Amerika Serikat, Pakistan, Cina, Arab Saudi, dan beberapa negara lainnya. Pasukan Soviet akhirnya ditarik pulang pada 1989. Namun berlanjut perang saudara di Afghanistan. Di tengah kekacauan nih, kelompok Taliban yang berarti pelajar kian menebar pengaruh. Bagaimana Taliban berpengaruh besar? Nah, Taliban muncul ke permukaan dari wilayah perbatasan Pakistan Utara dan Afghanistan Barat Daya di awal 1990-an. Mereka saat itu bertekad memerangi korupsi dan memulihkan keamanan bagi warga Afghanistan yang telah menderita akibat perang saudara. Mereka dengan cepat meluaskan pengaruh dan menerapkan atau mendukung pelaksanaan hukum syariah, termasuk eksekusi di depan umum bagi terpidana pembunuh dan pezina, serta amputasi
bagi mereka yang terbukti mencuri. Kaum laki-laki lalu diwajibkan memelihara jenggot dan perempuan harus memakai burka untuk menutupi aurat di wajah dan tubuh. Taliban juga melarang televisi, musik, dan bioskop. Mereka juga menolak anak-anak perempuan usia 10 tahun ke atas untuk bersekolah. Jadi Taliban benar-benar tidak pergi. Nah, walaupun sempat dipukul mundur nih, namun banyak juga yang bertahan. Pada tahun 2014, di akhir konflik yang paling berdarah di Afghanistan sejak 2001, pasukan internasional mengakhiri misi tempur mereka dan menyerahkan kepada pasukan Afghanistan untuk terus memerangi Taliban. Namun, itu justru menjadi momentum bagi Taliban. Mereka pun lantas menguasai kembali wilayah dan melancarkan serangan bom atas sasaran-sasaran pemerintah dan sipil. Pada 2018, BBC menemukan bahwa Taliban aktif secara terbuka di 70% wilayah Afghanistan. Apakah ada kesepakatan dengan Taliban? Pada Februari 2020, Amerika Serikat dan Taliban menandatangani kesepakatan untuk memulihkan perdamaian di Afghanistan yang telah memakan waktu bertahun-tahun. Menurut kesepakatan itu, Amerika Serikat dan para sekutunya sesama anggota NATO sepakat untuk menarik semua pasukannya dengan syarat Taliban tidak lagi membiarkan Al-Qaeda maupun kelompok ekstremis lain beroperasi di wilayah yang mereka kendalikan. Sebagai hasil dari perundingan tahun lalu, Taliban dan pemerintah Afghanistan saling membebaskan tahanan. Hampir 5.000 anggota milisi Taliban dibebaskan dalam kurun beberapa bulan sejak kesepakatan dibuat. Amerika Serikat juga berjanji akan mencabut sanksi atas Taliban dan berkoordinasi dengan PBB untuk mencabut sanksi lainnya atas mereka. Amerika Serikat bernegosiasi langsung dengan Taliban tanpa kehadiran pemerintah Afghanistan. Sudah waktunya setelah bertahun-tahun untuk memulangkan warga kita, kata Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump. Apakah semua pasukan Amerika Serikat pergi dari Afghanistan? Pasukan terakhir Amerika Serikat dan NATO sudah pergi dari Pangkalan Udara Bagram, menyerahkan kendali keamanan kepada pemerintah Afghanistan. Sekitar 650 personil militer Amerika Serikat diperkirakan tetap berada di sana, menurut Associated Press. Namun, tugas utama mereka hanya sebatas memberikan perlindungan kepada para diplomat dan membantu menjaga Bandara Internasional Kabul yang merupakan sarana transportasi vital di negara itu. Bagaimanakah situasi saat ini? Sejak muncul kesepakatan, Taliban tampaknya mengubah taktik dari serangan beragam di kota-kota dan fasilitas militer ke rangkaian pembunuhan dengan sasaran tertentu yang telah meneror warga sipil Afghanistan. Mereka telah menguasai banyak wilayah dan kembali mengancam untuk menjatuhkan pemerintah di Kabul setelah ditinggal pergi militer asing. Al-Qaeda juga terus beroperasi di Afghanistan, sedangkan militan ISIS juga melancarkan serangan di negara itu. Kekhawatiran akan masa depan pemerintahan di Kabul terus meningkat. Namun Presiden Ashraf Ghani yakin bahwa pasukan keamanan Afghanistan telah mampu sepenuhnya menghadapi pemberontakan. Stulovers, itulah fakta-fakta Afghanistan dan Taliban dalam beberapa pertanyaan. Saatnya nih buat kalian menekan tombol like dan share video ini. Jangan sampai lupa juga ya untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di info menarik yang lainnya.